Konten kali ini yang menarik bagi saya itu saya akan membahas mengenai hutang. Hutang itu ya, dia seperti dua mata pisau gitu ya. Dia bisa jadi sisi negatif, dia bisa jadi sisi positif. Nah, saya baca sebuah judul buku gitu ya, bahwa hutang itu sebenarnya yang membuat orang jadi miskin. Tapi hutang yang sama juga itu yang membuat orang itu jadi kaya. Nah, berarti gimana nih? Ya, artinya kita berhutang atau enggak gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya yang mau saya sharing di sini adalah hutang ya, itu dia akan bisa menjadi bermanfaat ya, membuat kita mengembangkan kekayaan kita ya, jika ya ada dua sebenarnya nih. Oke, jika yang pertama ya, yang pertama itu berhutang itu ya hanya untuk hal yang produktif ya, atau yang menghasilkan. Nah, ini lawannya apa? Lawannya kalau berhutang itu untuk hal yang konsumtif. Nah, itu yang membuat orang jadi miskin ya. Oke, berhutang untuk hal yang produktif atau menghasilkan itu seperti apa? Oke, langsung aja kita ke contohnya ya. Yang jelas kalimat utamanya itu adalah berhutang untuk membeli barang produksi ya. Berhutang untuk membeli barang produksi. Oke. Contohnya apa? Misal kita mau berbisnis restoran kecil-kecilan gitu ya. Ya, kopi-kopi pinggir jalan. Nah, kita berhutang untuk beli ya mesin produksinya, yaitu misalnya mesin kopinya, atau kalau kopi keliling kita beli sepeda listriknya atau gerobaknya ya. Nah, itu kita berhutang untuk hal-hal seperti itu. Atau bisa juga mobil. Nah, mobil ini seperti dua mata pisau ya. Jangan diartikan kita ngutang mobil itu jelek ya. Jangan diartikan juga kita ngutang untuk beli mobil itu bagus gitu ya. Pada kondisinya seperti apa dulu? Jadi kalau yang disebut hutang beli mobil itu jelek, itu jika ya mobil itu digunakan untuk konsumtif. Artinya dia tidak untuk barang produksi. Nah, sekarang mobil itu bisa menjadi bagus kalau kita berhutang jika apa? Jika digunakan untuk hal-hal yang produktif. Contohnya apa? Kita mau berbisnis antar jemput karyawan, antar jemput anak sekolah ya. Nah, atau kita mau self employee gitu ya. Kita mau jadi driver gokar dengan punya mobil sendiri ya, gokar atau grab car gitu ya. Istilahnya transportasi online lah ya. Nah, kita berhutang tapi dia kan produktif ya, mobilnya itu menghasilkan uang. Nah, itu nggak apa-apa ya. Nah, jadi tergantung cara kita. Justru berhutang itu dalam satu sisi dia bisa membuat kaya, berkembang harta kita, atau di satu sisi dia bisa membuat miskin. Ya, bayangin ya, kita berhutang hanya untuk hal-hal yang konsumtif. Terus kita harus bayar lebih dari harga barang tersebut. Ya. Dan barang tersebut tidak menghasilkan. Artinya apa? Harta kita berkurang, tambah banyak, berkurang untuk membayar hutang tersebut, tanpa barang yang kita beli dari hutang tersebut menghasilkan sesuatu. Nah, ada lagi menghasilkan ya. Kata menghasilkan itu ya kita split lagi ya. Artinya gini, bisa jadi barang tersebut produktif, artinya dia bisa menghasilkan, tapi menghasilkannya itu cuma satu ya, dari sisi satu pendapatan. Tapi nilai barangnya ya, yang saya asumsikan ini adalah nilai barangnya tersebut dia tidak mengalami peningkatan. Atau kalau misalnya ya boleh saya pakai istilah saham. Satu, kalau kita investasi di saham, kita dapat dividen ya. Tapi ada juga yang kita dapatnya itu karena peningkatan dari nilai sahamnya itu atau capital gain-nya itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dicontoh di barang seperti apa? Pilih yang produktif barangnya, tapi yang mempunyai nilainya itu meningkat juga barangnya.
Contoh, antara rumah sama mobil, nilai barangnya mana yang meningkat? Ya, kalau mobil tahun ini kita beli, tahun depan nilainya menurun. Ya, kalau rumah tahun ini kita beli, tahun depan nilainya meningkat. Oke. Terus dua-duanya bisa menghasilkan nggak? Bisa. Ya, bisa. Jadi mobil yang tadi saya bilang bisa bisnis antar jemput, bisa transportasi online, itu menghasilkan. Rumah juga bisa menghasilkan, dikontrakin, ya, atau dibikin kos-kosan. Tapi ya ada nilai tambahnya kalau beli rumah, yaitu apa nilai tambahnya? Harga rumah tersebut dia meningkat. Terus dia tiap tahun dapat kontrakannya, ya, atau sewa rumahnya dia dapat tiap tahun. Sedangkan mobil, ya, kalau kita berhutang dengan membeli mobil, dia dapat cuma tiap bulan atau tiap hari pendapatannya, tapi nilainya menurun. Ya, nanti 5 tahun kemudian nilainya itu jauh dari harga belinya. Cermat dalam membeli atau membeli barang dengan berhutang, yaitu yang prioritas utama adalah barang tersebut mempunyai nilai yang bertambah tiap tahunnya dan juga menghasilkan. Itu prioritas pertama. Jika model bisnisnya bukan seperti itu, masih nggak apa-apa, ya, beli barang yang penting produktif, walaupun nilai barang tersebut menurun, tapi dia menghasilkan, ya. Kayak misalnya mesin kopi, ya, itu kan dia menghasilkan, tapi kan nilainya menurun karena dipakai terus. Yang namanya mesin nggak ada dia nilainya bertambah, ya. Nah, jadi pilah-pilah kita berhutang mau beli barang produktif yang mana, yang hanya untuk produktif doang, tapi nilai barang tersebut tidak bertambah, atau dua-duanya bisa kita dapat. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua, berhutang itu untuk apa? Berhutang itu boleh jika untuk efisiensi. Efisiensi itu maksudnya gimana? Nah, contoh, kita mau pergi ke kantor, ya. Ini bukan masalah itu barang menghasilkan atau enggak, ya. Barang tersebut enggak menghasilkan apa-apa. Cuma kita akan berhutang untuk mendapatkan barang tersebut karena kita melihat dari sisi efisiensi. Efisiensi itu berarti apa? Kita harus mempunyai pembanding. Kita mau pergi ke kantor, yang satu kita bandingin kalau kita naik kendaraan umum, ya. Yang satu kalau kita beli motor. Oke. Nah, berapa efisiensinya? Tentunya kita hitung. Berapa dari kita kredit, harga motornya berapa, terus biaya kreditnya itu berapa, ya, cost of borrow-nya berapa, ya, jadi biaya pinjamannya itu berapa, ya, biaya kreditnya berapa. Nah, nanti kita bandingkan dengan kalau kita naik kendaraan umum, berapa duit yang bisa kita hemat, ya, apakah kita kredit bisa menghemat atau justru sama aja. Tapi ingat, kalaupun sama aja, motornya udah milik kita 3 tahun kemudian gitu misalnya. Di awal memang tidak ada efisiensi, tapi setelah 3 tahun baru ada efisiensi. Nah, itu dihitung. Di awal 3 tahun kita kredit, biaya kreditnya itu melebihi dari ongkos kita naik kendaraan umum, ya, ongkos kita naik kendaraan umum. Nah, kalau udah melebihi, kita hitung masih bagus nggak hitungannya untuk ngambil ini motor. Kenapa? Karena setelah 3 tahun baru kita dapat efisiensinya. Nah, ternyata motor setelah 3 tahun banyak perbaikan misalnya, ya, atau kita kreditnya 5 tahun. Setelah 5 tahun motor itu nilainya menurun, banyak perbaikan, ujung-ujungnya lebih hemat naik kendaraan umum. Nah, kalau seperti itu jangan berhutang, ya, jangan berhutang untuk membeli kendaraan tersebut. Tapi kalau misalnya memang hitungan kita masuk, ya, barang yang kita beli itu untuk efisiensi, terus kita berhutang dulu, terus biaya hutangnya itu bisa membuat kita menjadi efisien, nah itu jalan, ya, jalanin aja, ya. Jadi segitu aja dari saya. Jadi berhutang itu boleh dengan syarat dua itu tadi, ya. Yang pertama, berhutang itu jika untuk membeli barang yang produktif dan menghasilkan. Terus yang menghasilkan itu juga harus dilihat nilai barangnya itu meningkat atau menurun.
Walaupun barangnya juga menghasilkan dua-duanya ya. Tapi kita lebih prioritas beli barang yang meningkat value-nya ya daripada yang menurun. Karena kita dapat dua keuntungan, kalau yang satu cuma dapat satu keuntungan. Oke, berikutnya berhutang juga boleh jika ya kita membeli barang tujuannya untuk efisiensi. Kalau kita hitungan kita masuk, kita punya pembanding, kalau kita beli barang tersebut kita bisa efisien sekian rupiah gitu ya, nah itu jalan ya. Tapi jangan sekali-sekali berhutang untuk hal-hal yang konsumtif, karena itu bisa membuat Anda jadi miskin. Oke, sekian saja, terima kasih, semoga bisa dapat manfaatnya dengan menonton channel ini, dan jangan lupa subscribe supaya channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.